صل على نبينا صل على محمد. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sebagian besar kaum muslimin berpandangan bahwa hari kiamat bermakna hari kehancuran alam semesta, hari di mana kehidupan ini akan berakhir. Padahal jika dipelajari lebih dalam, arti kiamat secara bahasa adalah berdiri, tegak, atau bangkit. Yang jika dikaitkan dengan terminologi Islam, hari kiamat berarti hari kebangkitan umat Islam dalam rangka menata kembali suatu kondisi kemunduran atau kebobrokan demi meraih sebuah kemajuan dan kemenangan yang agung. Agama Islam ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai agama yang paling diridhoi dan dinubuatkan akan unggul atas agama-agama lainnya di akhir zaman. Tanda-tanda akhir zaman sendiri telah Allah Subhanahu wa Ta'ala isyaratkan dalam Al-Quran di berbagai tempat. Di antaranya dalam surah At-Takwir, surah ke-81. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza syamsu kuwirat. Apabila matahari akan digulung. Tanda akhir zaman dalam ayat ini adalah kegelapan rohani akan menyelimuti seluruh dunia karena cahaya suci dari ajaran yang mulia Rasulullah SAW ditinggalkan umat manusia, khususnya oleh umat Islam. Digulungnya matahari adalah bahasa kiasan yang tertuju pada ditinggalkannya ajaran yang mulia Rasulullah SAW. Wa idzan nujumu kadarat. Dan apabila bintang-bintang akan menjadi suram. Tanda akhir zaman dalam ayat ini tertuju pada hilangnya suri tauladan akhlak para sahabat Rasulullah SAW akibat dari kewafatan mereka. Ayat ini pun dapat juga tertuju kepada hilangnya suri tauladan dari para pemimpin-pemimpin agama sehingga umat terjebak dalam kegelapan rohani. Wa idzal jibalu suyirat, dan apabila gunung-gunung akan dijalankan. Tanda akhir zaman dalam ayat ini tertuju pada hilangnya kekuasaan dan pengaruh para pemimpin dan raja-raja Islam di dunia, lalu digantikan oleh kekuatan dari penguasa lain yang memberikan dampak kesesatan rohani bagi umat manusia. Wa idzal aisyaru uttilat, dan apabila unta-unta betina bunting ditinggalkan. Tanda akhir zaman dalam ayat ini tertuju pada kemajuan sarana transportasi modern yang sangat canggih, yang akan memudahkan perpindahan manusia antar benua bahkan antar planet. Adapun sarana transportasi kuno seperti unta akan ditinggalkan. Wa idzal wuhushu husyirat, dan apabila binatang-binatang liar akan dikumpulkan. Tanda akhir zaman dalam ayat ini tertuju pada banyaknya binatang-binatang buas yang terbiasa tinggal dan menetap di tengah hutan belantara, lalu dihimpun dalam kebun binatang atau taman-taman nasional buatan manusia. Wa idzal biharu sujjirat, dan apabila sungai-sungai akan disalurkan. Tanda akhir zaman dalam ayat ini adalah tertuju pada terjadinya kemajuan teknologi perairan, sehingga sungai-sungai akan dialirkan dalam irigasi-irigasi modern. Hal ini telah nyata sempurna dengan dibukanya terusan Suez, terusan Panama, dan lain-lain. Wa idzan nufusu zuwijat, dan apabila bangsa-bangsa akan dipertemukan. Tanda akhir zaman dalam ayat ini tertuju kepada terbentuknya aneka ragam organisasi di dunia, baik yang bersifat lokal, nasional, bahkan bertaraf internasional. Hal ini terjadi akibat dari perkembangan teknologi di bidang transportasi dan telekomunikasi. Wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat,
Dan apabila bayi-bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup akan ditanya, karena dosa apa ia dibunuh? Tanda akhir zaman dalam ayat ini tertuju pada maraknya perzinahan dan pergaulan bebas, sehingga banyak kasus aborsi, lalu bayi-bayi tersebut dikubur hidup-hidup. Wa idzas suhufu nusyirat, dan apabila kertas-kertas akan disebarluaskan. Tanda akhir zaman dalam ayat ini tertuju pada penyebaran informasi yang sangat cepat dan sangat canggih melalui alat-alat yang sangat modern. Wa idzas sama'u kusyitat, dan apabila langit akan dibuka. Tanda akhir zaman dalam ayat ini tertuju pada terbukanya rahasia-rahasia ruang angkasa, di mana melalui ekspedisi-ekspedisi dan penjelajahan ruang angkasa diperoleh ragam informasi tentang kehidupan di planet lain. Bahkan selain itu, melalui teknologi ini, manusia akan berhasil memperoleh peta kekayaan dan khasanah bumi yang terpendam jutaan tahun lamanya. Wa idzal jahimu su'irat, dan apabila api neraka dinyalakan. Maksudnya, kehancuran dan kemerosotan akhlak manusia menyebabkan ketidakadilan melanda dunia, sehingga menimbulkan perselisihan, peperangan, dan kebencian di antara sesama manusia dan bangsa-bangsa di dunia, laksana berada di dalam neraka. Wa idzal jannatu uzlifat, dan apabila surga didekatkan. Maksudnya, sementara umat manusia telah jauh meninggalkan Tuhan dan agamanya, maka amal baik dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjadi sarana untuk mendapatkan pahala yang besar dan dapat mendekatkan dirinya kepada surga. Di dalam hadis pun, yang mulia Rasulullah SAW telah menyampaikan tanda-tanda akhir zaman, di mana dari Hazrat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, beliau telah meriwayatkan sebuah hadis, yushiku ayyati 'alan nasi zamanun la yabqa minal islam illa ismuhu wa la yabqa minal qur'an illa rasmuhu masajiduhum 'amiratun wa hiya kharabun minal huda ulama'uhum syarrun man tahta adimis sama min 'indihim takhrujul fitnah wa fihim ta'ud. Akan datang suatu masa atas manusia, di mana tiada yang tertinggal dari Islam kecuali hanya namanya, dan tidak tertinggal dari Al-Quran kecuali hanya tulisannya. Masjid-masjid mereka dibangun indah dan tinggi-tinggi, namun kosong dari petunjuk. Ulamanya adalah seburuk-buruk makhluk yang ada di bawah langit. Karena dari mulut mereka keluar fitnah, dan kepada mereka sendiri fitnah tersebut akan kembali. Kemudian, di dalam hadis lain, yang mulia Rasulullah SAW bersabda, dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu berkata, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, kamu akan mengikuti jejak langkah umat-umat sebelum kamu, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, sehingga jikalau mereka masuk ke lubang biawak pun, kamu akan mengikuti mereka. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah mereka adalah Yahudi dan Nasrani? Nabi SAW menjawab, siapa lagi kalau bukan mereka? Tanda-tanda akhir zaman yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan disabdakan oleh yang mulia Rasulullah SAW ini telah tergenapi dan terjadi di hadapan kita. Hal ini menjadi pertanda bahwa hari kiamat atau hari kebangkitan sudah tiba waktunya. Hari kebangkitan umat Islam ini sudah tidak bisa ditawar-tawar lagi. Itulah mengapa di dalam memulai kebangkitan ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah membangkitkan Imam Mahdi dan Nabi Isa akhir zaman dalam sosok pendiri Ahmadiyah, Hazrat Mirza Ghulam Ahmad alaihissalam. Atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, beliau kembali menegakkan tauhid ilahi, mengikat persatuan dan persaudaraan dalam agama Islam, serta menggerakkan perjuangan untuk meraih kemajuan dan keunggulan agama Islam
atas agama-agama lainnya di muka bumi. Hari ini, buah manis dari perjuangan beliau sudah dapat kita nikmati bersama. Di bawah panji suci yang mulia Rasulullah SAW, jutaan orang telah menyatakan diri bergabung ke dalam agama Islam. Dakwah penuh kasih sayang telah menenteramkan jutaan hati umat manusia. Benih-benih Islam yang damai dan penuh kasih sayang pun telah tersebar di lebih dari 200 negara di dunia. Oleh karenanya, mari kita sambut bersama sosok juru selamat di akhir zaman ini, Hazrat Mirza Ghulam Ahmad alaihissalam, Imam Mahdi dan Nabi Isa akhir zaman. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.